Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera, masih di kandang 12 di Banda Aceh. Ini adalah makam para sultan dari Kejayaan Sultan Aceh Darussalam. Hari ini kami ingin bahas tentang salah seorang raja yang hebat dari Kesultanan Aceh Darussalam, jauh sebelum Sultan Iskandar Muda muncul. Nah, siapakah dia? Dia adalah Sultan ketiga dari Kesultanan Aceh Darussalam yang makamnya itu ada di depan kita ini, di foto ini teman-teman, di gambar ini, di video ini. Makamnya lebih kokoh, lebih besar dari bapaknya. Bapaknya ada yang di sebelah kiri dari foto ini, yang di video pertama, yaitu pendiri Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, siapakah beliau ini? Beliau adalah Sultan Alaiddin Riyad Shah Al-Qahar Ibnu Ali Mugahad Shah, atau biasa yang disebut Al-Qahar. Beliau sangat gigih berusaha menyempurnakan kesatuan kerajaan Aceh dengan kerajaan Pidi, Pasai, Daya, dan Aru, dan lain-lainnya, sebagai upaya melanjutkan cita-cita ayahnya dan meluaskan kerajaan Aceh memerangi Malaka pada tahun 1537. Dan pada tahun 1539 menyerang kerajaan orang Batak di pesisir utara timur Sumatera. Tahun 1551 menyerang lagi ke Malaka dengan diperkuat prajurit angkatan laut dan darat serta barisan artileri yang dilatih oleh ofisir yang dikirim oleh Sultan Turki, sehingga berhasil merebut Malaka pada tahun 1564. Beliau juga mendirikan sekolah angkatan laut di bawah guru-guru dari Turki. Pada tahun 1571, Sultan Alaiddin Riyad Shah Al-Qahar berpulang ke Ramatullah sebagaimana tertera batu nisannya. Nah, dari kisah ini, dari informasi yang kami dapatkan di makam kandang 12, ini adalah seorang raja sultan di Kesultanan Aceh Darussalam yang mampu membuat Kesultanan Aceh Darussalam sangat ditakuti, disegani oleh banyak pihak, khususnya Portugis. Seperti kita ketahui bahwa Portugis yang bercokol di Malaka memang sempat dikalahkan oleh pasukan dari Kesultanan Aceh Darussalam, tapi itu tidak bertahan lama karena akhirnya ada serangan balik dari Portugis. Dan juga seperti diketahui bahwa konon Al-Qahar lah yang memecah kerajaan Haru, negeri Aru yang kedua kali. Seperti ketahui bahwa bapaknya pernah menyerang negeri Aru, namun terjadi pemberontakan, berhasil dikalahkan. Baru pada masa Al-Qahar, kerajaan Aru digempur lagi oleh Kesultanan Aceh Darussalam, sehingga ini membuat negeri Aru terpecah-pecah. Namun kisah ini sangat tidak pernah ada di cerita-cerita sejarah kerajaan Aru di Sumatera Utara. Karena kami juga pernah mendengar kisah itu dari buku Aceh Sepanjang Abad yang ditulis oleh Muhammad Said tahun 1981, di mana menceritakan bahwa Aceh, Kesultanan Aceh pernah menyerang
negeri Aru jauh sebelum Sultan Iskandar Muda menyerang negeri Aru atau kerajaan Haru yang ketiga kalinya pada tahun 1612. Jadi yang sering terdengar kisah tentang kerajaan Haru itu hanya Sultan Iskandar Muda pernah menyerang negeri Aru pada tahun 1612. Jadi itu informasinya sangat terbatas. Namun ternyata begitu kami berkunjung ke kandang 12 di Banda Aceh ini, ternyata apa yang ditulis dalam buku Aceh Sepanjang Abad itu, dua sultan dari Kesultanan Aceh Darussalam sudah pernah menyerang negeri Aru. Bahkan Al-Qahar ini lebih hebat, lebih dahsyat menyerang negeri Aru daripada apa yang dilakukan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612. Kenapa kami menyangkut pautkan kisah-kisah ini dengan negeri Aru? Karena seperti diketahui negeri Aru itu yang berada di pesisir Sumatera Utara sekarang adalah musuh bebuyutan dari Kesultanan Aceh Darussalam dan juga musuh yang kuat sesudah Portugis. Jadi mengalahkan negeri Aru itu, Kesultanan Aceh Darussalam itu menyerang negeri Aru itu sampai 3 kali. Dalam rentang waktu 82 tahun, mulai Ali Mughazza, Al-Qahar, hingga Sultan Iskandar Muda. Nah, rentang waktu dari Al-Qahar ke Iskandar Muda itu sekitar 50 tahun. Jadi Sultan Al-Qahar ini meninggal pada tahun 1571 Masehi. 50 tahun kemudian, tepatnya Sultan Iskandar Muda menyerang negeri Aru yang sudah berpindah tempat itu pada tahun 1612 Masehi. Teman-teman boleh hitung, itu rentang waktunya 50 tahun. Nah, artinya apa? Kisah-kisah negeri Aru yang pernah diserang oleh Kesultanan Aceh Darussalam itu bukan hanya dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda. Namun, dua sultan dari Kesultanan Aceh Darussalam pernah menyerang negeri Aru, di mana yang pertama kali dilakukan serangan pertama ke negeri Aru oleh Sultan Alaiddin Ali Mughazza, yaitu pendiri dari Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1525 Masehi, menaklukkan dan menyerang negeri Aru. Lalu yang kedua, serangan dilakukan oleh anaknya, yaitu Sultan Alaiddin Riyad Shah Al-Qahar, yang diperkirakan di antara tahun 1539 dan 1537. Di antara rentang waktu itu terjadi serangan-serangan yang hebat ke negeri Aru. Dan negeri Aru juga melakukan perlawanan-perlawanan yang kuat. Nah, yang perlu kami sampaikan di sini bahwa rentang waktu sesudah Al-Qahar, sekali lagi kami mengulanginya lagi, kepada Sultan Iskandar Muda yang menyerang negeri Aru yang ketiga kali, yaitu pada tahun 1612 itu jaraknya 50 tahun. Jadi dalam waktu rentang 50 tahun banyak hal yang berubah, baik itu di Kesultanan Aceh Darussalam dan juga di negeri Aru ataupun kerajaan Haru yang ada di pesisir Sumatera. Nah, yang ingin kami sampaikan di sini bahwa kisah-kisah ini sekali lagi tidak tertulis di catatan sejarah di Sumatera Utara, namun itu ada tertulis banyak di sejarah Kesultanan Aceh Darussalam. Hal itulah yang membuat misteri di kerajaan Haru itu sangat membingungkan banyak pihak. Namun sesudah kami datang ke makam kandang 12 ini dan juga membaca buku Aceh Sepanjang Abad yang ditulis Muhammad Said,
ternyata banyak hal itu tersembunyi, terbuka di kawasan ini. Khususnya tentang asal-usul negeri Aru, Kerajaan Haru yang sangat membingungkan di Sumatera Utara. Masyarakat di Sumatera Utara mengenal negeri Aru diserang oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 yang ada lokasinya itu di Deli Tua. Hanya itu. Namun di dalam sejarah Kerajaan Haru, negeri Aru di Sumatera Utara, negeri Aru itu berawal dari Besitang. Makanya ada kisah-kisah Kerajaan Haru di Sumatera Utara itu selalu mengatakan bahwa Kerajaan Haru itu berawal dari Kerajaan Aru di Besitang. Semua catatan sejarah mengarahnya ke sana, yaitu di Besitang itu berada di perbatasan Aceh dan Sumut sekarang. Nah, itu yang menjadi teka-teki selama ini. Namun bagi kami, teka-teki itu sudah terjawab banyak di makam kandang 12 ini, apa yang pernah kami observasi di kawasan Kerajaan Haru pertama, yaitu di Teluk Haru hingga ke hulu Sungai Besitang. Jadi teman-teman mungkin sampai di situ aja ya yang bisa kami jelaskan. Jadi kalau teman-teman ingin mempelajari banyak Haru, khususnya Haru pertama yang ada di Besitang, silakan datang ke kandang 12 di Banda Aceh ini, karena di sini sudah cukup banyak terjawab. Bagi kami semua teka-teki itu sudah terjawab di makam kandang 12 ini. Oke teman-teman. Nah sekarang teman-teman, kami ingin mengajak teman-teman melihat makam Al-Kahar ini. Anda tahu kenapa nisannya ini warnanya hijau, berbeda dari yang lain? Nah, coba perhatian nisannya itu. Ini kan berwarna hijau. Anda tahu nisan ini adalah berbahan dan terbuat dari perunggu. Di zaman itu perunggu adalah bahan yang sangat mewah dan sangat mahal. Coba Anda bayangkan, makam raja terbuat dari perunggu 500 tahun yang lalu. Oke, kita lihat teman-teman. Lagi ini. Itu perunggu ya atasnya ya. Oh iya. Coba pukul itu Pak, itu. Bawahnya? Iya. Memang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya di episode ini. Silakan like, komen, dan subscribe, dan ikuti terus episode-episode kami di Misteri Sumatera.